Halo Sobat Ekspor, selamat datang dalam diskusi eksklusif kami dengan tema yang sangat relevan bagi para eksportir dan pelaku bisnis global. Memanfaatkan peluang pasar ekspor di tengah guncangan ekonomi global. Bersama kita hari ini adalah Bapak Kepala Sekolah Ekspor, yaitu Bapak Dr. Handito Jono, selaku pakar strategi bisnis dan inovasi. Selamat datang Pak Handito. Yo, Putri. Oke Pak Handito, saat ini dunia kan sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi nih Pak, mulai dari inflasi, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik. Nah, bagaimana nih Pak Handito melihat peluang bagi eksportir Indonesia dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan ini? Iya, memang tantangan ekonomi global sekarang ini kan multidimensi ya, karena ada faktor-faktor ekonomi yang lagi berantakan, tapi juga ada faktor ancaman perang. Tapi apakah dari situ bisa muncul peluang bisnis dari aspek ancaman perang gitu? Malah banyak yang mendapatkan order ekspor tuh gara-gara ancaman perang, karena takut di sono dia order barang-barang peralatan perang gitu. Malah yang nyerang pun juga butuh alat perang. Tapi kan kita nggak berbisnis di situ ya. Tetapi kita melihat bagaimana ancaman perang di mana-mana ini mempengaruhi perekonomian dunia, karena tentu saja contohlah perang tidak selesai-selesai di Rusia dan Ukraina. Padahal Ukraina adalah lumbung gandum gitu ya. Jadi karena ancaman perang begini, mereka sih masih tetap nanam gandum, tapi pasti kan nanamnya terganggu. Kalau sudah ada gandumnya, pengirimannya juga susah karena dihambat di sana sini, dan itu kan membuat pasokan pada dunia menjadi berkurang. Nah, yang begini membuat gejolak yang pasti bisa melihat dari aspek positif, bisa lebih aspek negatif, lebih banyak negatifnya sebenarnya, karena kan kita jadi tidak aman, jadi tidak stabil, harga juga bisa naik kan gitu. Nah, hal-hal begini tentu saja mempengaruhi kesempatan bisnis secara keseluruhan. Tidak heran pertumbuhan ekonomi dunia melemah karena keinginan konsumen untuk belanja berkurang, dan kalau satu negara pada berkurang, pertumbuhan ekonomi negara tadi juga terkoreksi kan gitu. Kalau negara-negara dunia juga pada begitu, ya dunianya yang terkoreksi. Jadi pada posisi seperti ini memang seringkali muncul masalah, tetapi selalu di balik masalah kan ada peluang gitu. Bagaimana ketidakstabilan ekonomi dunia ini kemudian bisa mempengaruhi ekspor kita. Oke Pak Handito, kalau seperti itu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan nih Pak Handito? Iya, memang tidak ada jawaban hitam putih seperti itu ya, karena masing-masing negara punya posisi yang berbeda-beda di era ancaman ekonomi dunia sekarang ini, dan masing-masing bisa mencari caranya masing-masing. Tetapi di antara cara masing-masing, inovasi dan digitalisasi menjadi kesepakatan kita bersama ya. Dengan adanya inovasi tidak hanya inovasi produk, tapi inovasi pemasaran, inovasi di bidang distribusi dan sebagainya, itu membuat ada harapan gitu, ada sesuatu. Demikian juga digitalisasi, seluruh dunia juga kemudian rame-rame menerapkan digitalisasi. Oke, nah kira-kira nih Pak Handito, seberapa penting nih peran inovasi dan digitalisasi dalam membantu ekspor Indonesia untuk tetap kompetitif di tengah ketidakpastian ekonomi global ini? Ya, inovasi memang nggak ada batasnya ya, nggak ada batasnya kan. Dari sebuah kreativitas, pemikiran-pemikiran inovatif muncul, dan kemudian dari situ dikembangkan produk-produk inovasi, produk-produk yang kemudian didistribusikan dengan cara-cara yang inovatif. Contoh lah, yang kalau kita lihat perjalanan barang dari China ke Eropa yang tadinya perlu waktu berbulan-bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, sekarang hanya hitungan belasan hari bisa sampai gitu. Lewat mana? Pakai pesawat, mahal banget kalau pakai pesawat. Ada kereta api kan, ada kereta api yang tembus gitu, sehingga dari China nyampe lah ke Eropa dalam hitungan belasan hari. Nah, ini kan contoh gitu, contoh terobosan gitu, contoh inovasi di bisnis, khususnya di dalam hal untuk memecahkan masalah-masalah kesulitan transportasi. Ancaman perang membuat jalur transportasi kan terganggu. Tapi dengan adanya jalur kereta yang baru seperti ini, nah itu memberikan pilihan baru, dan pilihan barunya menyenangkan gitu, dengan waktu lebih pendek,
pasti biayanya juga lebih murah dan bisa lebih cepat nyampe di pasaran. Nah, ini yang hal-hal begini tidak hanya bisa dilakukan dalam levelnya negara gitu, tapi juga kita bisa lakukan dalam levelnya perusahaan, melakukan inovasi-inovasi sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak diberikan oleh kompetitor kita, dan hal-hal seperti ini membuat daya saing kita di pasar ekspor menjadi lebih baik. Demikian juga dalam hal digitalisasi, kan sudah marak ya bahwa sekarang seolah-olah menjadi salah satu jalan keluar gitu. Pasar-pasar offline gitu mengalami perubahan yang drastis, banyak yang berkurang omsetnya, pengunjungnya. Maka kemudian pasar online itu naik daun gitu. Seperti kemudian kita dapat harapan baru, adalah online lebih murah, lebih cepat kan gitu. Tapi ternyata ketika semuanya juga pada masuk ke pasar online, ada masalah lagi di sana karena pesaingnya banyak kan gitu. Nah, tapi hal-hal begini justru itulah yang harus kita carikan solusinya gitu. Inovasi maupun digitalisasi di satu sisi menghasilkan sebuah harapan baru, tapi di sisi lain juga menghasilkan tantangan baru. Nah, di saat inovasi dan digitalisasi lagi naik-naiknya nih Pak nih, bagaimana nih Pak tantangannya nih Pak, atau ada strateginya nggak nih Pak Andika? Nah, ini buat teman-teman sekalian semuanya ya. Bagaimana kita mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada di inovasi dan digitalisasi. Tentu saja jangan cuma inventarisasi masalah, jangan hanya mengumpulkan tantangannya, tapi ayo kita punya gagasan gitu untuk memecahkan tantangan ini, untuk membuat kita bisa kemudian survive dan mengambil manfaat dari tantangan di bidang inovasi dan teknologi. Oke, luar biasa sekali nih Pak Andito. Terima kasih nih Pak atas diskusi yang sangat inspiratif ini Pak. Semoga wawasan yang dibagikan dapat membantu para eksportir dan para pelaku usaha di Indonesia untuk memanfaatkan peluang di tengah krisis global. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah bergabung bersama kami. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman sekalian nih tentang pemanfaatan inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan ekspor Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan buatlah review video atas tema tersebut berdasarkan pandangan masing-masing. Lalu upload ke media sosial masing-masing. Terima kasih dan salam ekspor.